Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih menutup segala, cinta kasih selalu percaya, cinta kasih mengharap segala, menanggung kurban dengan gembira. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah. Tiap hati girang menyambutmu, matamu memandang penuh sedih. Setiap bibir bertanya padamu, mana perintah yang engkau beri? Bagi orang tiap rumah tangga, jika hati dalam kasih-Mu, suami istri berjalan seiring atas landasan iman yang teguh. Tetap bersatu dalam untuk malam di dalam suka duka hidupnya. Hanyalah satu yang didambakannya, tinggal bersamamu selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta Pak Bilem dan Bu Rita yang berbahagia, dan kedua anak Helen dan Hesti,
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya yang dilimpahkan kepada kedua hambanya, Pak William dan Bu Rita, selama 25 tahun mengarungi hidup perkawinan. Pasti selama 25 tahun ada naik turun, suka duka, tetapi Tuhan dengan caranya selalu ada bersama mereka, sehingga kita boleh berbahagia bersama Pak William dan Bu Rita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Kita mendoakan kedua saudara kita, Pak William dan Bu Rita dan keluarga, agar kasih yang telah mereka terima boleh mereka bagikan kepada orang-orang di sekitar sebagai tanda bahwa Allah hadir juga di tengah-tengah kita. Kita menyadari dosa-dosa kita, seringkali kita kurang setia satu sama lain, kurang percayakan kemurahan hati Allah dalam hidup kita setiap hari. Maka mari dengan rendah hati kita mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan itu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatukan hamba-hamba-Mu, Bapak William dan Ibu Rita, dalam ikatan perkawinan yang tak terputuskan. Dan Engkau telah berkenan memelihara persatuan mereka dalam suka dan duka selama 25 tahun. Kami mohon, kembangkanlah dan murnikanlah cinta kasih mereka, sehingga bersama kedua anak Helen dan Hesti, mereka bersuka cita dan saling menguduskan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari 1 Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong-gong berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, bahkan jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati.
Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Cinta kasih hari curahkan dalam hati umatnya. Sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Raya dan kuasa, wajah tinggal mempesona, walau pandai dan gagah perkasa. Percuma cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya. Ilahi, sumber kekuatan yang dimurniakan pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Sang anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan
yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya padanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silahkan dulu. Kalau kita mau mengadakan pesta, banyak persiapan yang kita lakukan. Selama beberapa hari ini, saya dikirimi foto persiapan pesta malam ini. Dan saya yakin, kalau kita mau pesta nikah, anggaran yang paling besar dari semuanya adalah konsumsi. Harus ada araknya. Pesta nikah tanpa arak untuk orang-orang timur itu belum afdol, belum lengkap. Kira-kira seperti itu juga tradisi orang Yahudi pada zaman Yesus. Sukses tidaknya sebuah pesta pernikahan itu ditentukan oleh makanan teristimewa anggur. Jadi berbeda dengan kita orang Asia, mungkin kita katakan, "Oh, minuman tidak ada, tidak apa-apa, kamu beli saja di Alfamart, yang penting makan." Tidak. Untuk orang Yahudi, sukses tidaknya sebuah pesta ditentukan harus bagus. Kalau anggurnya bagus, kualitasnya bagus, pesta itu dianggap sukses. Dan orang akan bercerita bahwa kami menghadiri satu pesta pernikahan yang sukses. Tetapi kalau anggurnya kurang, kualitasnya tidak enak, orang akan omong kemana-mana. Mereka berani mengadakan pesta besar, tetapi anggurnya masam, hampir habis lagi. Itulah sebabnya mengapa Bunda Maria begitu cemas ketika tuan pesta di Kana hampir kehabisan anggur. Dia katakan mereka hampir kehabisan anggur. Mengapa Maria itu begitu cemas dengan anggur? Karena anggur bukan hanya sekedar minuman, tetapi anggur dalam kitab suci dan dalam masyarakat Yahudi adalah tanda persaudaraan, keakraban, sukacita, dan kegembiraan. Rumah tangga akan tetap bertahan jika sukacita, persaudaraan, keakraban, semua yang baik itu ada. Pesta nikah, rumah tangga akan bubar jika sukacita, kegembiraan, persahabatan, semua yang baik-baik itu mulai hilang pelan-pelan. Itulah sebabnya kenapa Maria begitu cemas. Kalau anggurnya habis, pesta itu akan berakhir, rumah tangga itu akan dinilai gagal sejak hari pertama. Kemarin waktu saya siapkan renungan ini, saya lihat-lihat di lemari ruang kerja saya. Ternyata masih ada anggur Kana 1 botol.
umurnya 15 tahun. Karena saya ke Israel 2 tahun yang lalu, maka hari ini umurnya 17 tahun anggur ini. Anggur Kana. Dia diberi untuk para imam yang misa di Kana. Setelah misa akan diberi anggur yang ada umurnya. Yang Bapak Ibu beli di toko-toko itu sembarangan. Jadi ini 17 tahun umurnya. Tidak ada kenal expire. Jadi sampai 50-60 tahun tetap bertahan. Saya akan hadiahkan ke Pak William sama Bu Rita. The first miracle Kana wedding wine. 17 tahun umurnya, hanya 12% alkoholnya. Hanya mereka dua yang boleh minum. Belum pernah ke tanah suci, tapi sudah merasakan bagaimana dulu Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya. Pak William dan Bu Rita, anggur mereka tetap bertahan karena selama 25 tahun mereka hidup dalam kasih. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih itu sabar. Saya itu membayangkannya. Bu Rita yang adalah seorang Jawa, saya orang Timur, tetapi hidup anak besar di Jawa ya. Dengan Pak William yang orang NTT, tahulah seperti apa. Orang NTT sama orang Batak cerita saja sudah kelihatan seperti pertengkaran, padahal enggak, mereka cerita. Suaranya kencang. Saya membayangkan bagaimana penyesuaian diri Pak William dan Pak Bu Rita pada awal-awal perkawinan, ya, antara seorang NTT yang memang to the point dengan orang Jawa yang kalau ngomongnya sedikit menggam-menggok. Mungkin pada suatu saat mereka juga hampir kehilangan kesabaran itu. Masih, ya kan? Atau enak-enak saja. Sabar, sabar. Pak William pulang mungkin sudah habis minum arak putih, sudah mulai mabuk. Sabar, sabar, mulai tinggi. Begitupun Ibu Rita sudah pusing, dia sudah pulang ngamuk-ngamuk. Sabar, sabar. Mereka boleh bertahan sampai 25 tahun karena mereka murah hati. Murah hati artinya memberi apa yang kita miliki. Contoh, Ibu Rita setelah menerima gaji kasih ke Pak William, atau enggak? Pak William setelah menerima gaji kasih ke Bu Rita. Hidup memang tidak digantung kepada uang, tetapi kalau orang tidak bermurah hati dalam memberi apa yang dia miliki, hancurlah keluarga itu. Susahnya adalah banyak keluarga muda katakan pater keliru itu. Suami-suami, istri-istri bilang uangnya suami, uangku, uangku, ya uangku. Murah hati juga dalam memberi maaf. Murah hati dalam memberikan waktunya. Keluarga kita bukan hotel yang check in siang, check out besok. Hadir. Itulah yang membuat mereka bertahan. Kasih, mereka hidup dalam kasih yang tidak cemburu. Ya. Cemburu itu dalam batas yang normal boleh. Tanda bahwa masih cinta. Ketika orang sudah tidak cemburu sama sekali, itu sudah tidak cinta. Persetan lah, mau apa, ngapain terserah, itu sudah tidak cinta. Tapi jangan terlalu cemburu. Ya. Ada seorang bapak yang datang ke Sukajadi, orang kita di sini. Dia bilang, Pater, coba baca WhatsApp istri saya. Ya, saya tunjukkan ke Roma Aurel. WhatsAppnya begini, selamat pagi Pak, lagi di mana, ngapain dan dengan siapa? Satu kalimat. Dia jawab, selamat pagi Bu, lagi ngopi di Engker dengan teman saya. Bagaimana bisa bertahan kalau yang ada itu seperti itu? Ya, kasih tidak cemburu. Bu Rita pernah cemburu? Sering. Pak William pernah cemburu? Pak William sama sekali tidak cemburu. Pak William dan Bu Rita bertahan karena mereka hidup dalam kasih kegembiraan yang Paulus katakan tidak pemarah. Marah boleh,
Tetapi yang namanya pemarah itu satu sikap yang artinya sedikit disenggol ngamuk, sumbu pendek. Bagaimana keluarga suami istri bisa bertahan kalau tiap hari baru bangun lihat muka pasangannya sudah muram, marah-marah terus? Maka kalau dia dapat satu di luar yang senyum-senyum, ya jangan salahkan. Kasih itu menutup segala sesuatu, menutupi kelemahan, termasuk menutupi dosa. Ini yang berat, menutupi kelemahan tetapi juga menutupi dosa. Itu maksudnya. Dan kami percaya bahwa yang paling penting dari segala-galanya adalah Pak William dan Bu Rita selalu menghadirkan Tuhan dalam perjalanan selama 25 tahun. Itulah mengapa perkawinan dalam gereja Katolik disebut sakramen. Sakramen artinya Tuhan hadir, karena perkawinan di Kana, Yesus hadir di sana. Kalau tanpa Yesus, perkawinan-perkawinan kita itu hanya sekedar kontrak. Tetapi karena Yesus, maka perkawinan kita menjadi sakramen. Barangkali dalam 25 tahun perkawinan, Pak William dan Bu Rita juga merasakan seperti tuan pesta di Kana, hampir kehabisan anggur, sukacitanya mulai berkurang. Tetapi karena mereka selalu datang kepada Yesus melalui Bunda Maria, maka anggur yang tadinya hampir habis itu kemudian menjadi banyak dan berkelimpahan. Saya omong pintar sekali ya tentang keluarga ya. Waktu misa 40 tahun pernikahan Bapak dan Mama saya, tahun ini 45, Mama saya meminta saya untuk khotbah. Saya katakan, Mama, minta saja Romo Leo, teman kelasnya Pater Aurel yang pastor paroki, lebih tua lah. Dia katakan, tidak, engkau. Saya bilang, ini Mama tua main-main atau serius ini. Ketika saya berkhotbah, ya, matanya kemana-mana, kakinya korek-korek lantai, ya buka-buka buku. Saya jengkel sekali. Saya jengkel, buyar ya. Ini sudah tidak tanggung tiket pesawat. Dia yang minta saya khotbah, dia tidak dengar. Saya sudah minta pastor paroki, dia tidak mau. Tapi saya khotbah dia. Setelah acara, tinggal keluarga besar, saya ikut Mama ke kamar. Kenapa tadi waktu saya khotbah kamu tidak dengar? Dia bilang, enak sekali ya kamu omong tentang hidup berkeluarga 40 tahun. Ya, kamu tidak tahu susahnya seperti apa. Itu kenapa minta saya? Tapi bagaimana saya menjelaskan kepada mama saya bahwa hidup dalam komunitas sebagai imam dan suster itu juga jauh lebih sulit. Saya tanya, Mama, siapa yang pilih Bapak menjadi suamimu? Dia bilang, saya. Beda umur berapa? 5 tahun. Kenal baik Bapak? Kenal. Saya katakan, saya nanti mau ke Sukajadi Batak. Saya lihat di katalogus daftar SVD, teman saya ada Romo Aurel yang adalah teman kelas om saya yang SVD juga, satu angkatan, Felix Miko. Tetapi ada satu opa yang umurnya 81 tahun. Ini seperti kakek saya. Saya tidak kenal mereka berdua. Pendidikan kami juga beda. Mereka di Floresa di Malang, gaya saja berbeda. Ke ruang makan satu pakaian lengkap seperti mau ke gereja, satunya pakai yuken dan celana pendek. Kalau kami tidak belajar untuk saling menyelesaikan diri, saling menerima, saling mengasihi, pasti tiap hari kami bergerak. Bedanya hanya dua, saya katakan ke Mama. Satu, kalau malam Bapak Mama tidur berpelukan, kami peluk bantal guling. Yang kedua, surat SK kami kenal masa expired 5-6 tahun, 10 tahun, tapi surat nikah Bapak Ibu tidak kenal masa expired. Tetapi perjuangan kita untuk membentuk satu keluarga dan komunitas yang bahagia adalah perjuangan kita semua. Bahkan saya merasa komunitas-komunitas kami itu jauh lebih sulit karena kami tidak pernah pilih teman kerja,
kami juga mungkin belum pernah saling mengenal sebelumnya, umur kami juga beda jauh. Sejak saat itu, mama saya mengerti dan dikatakan, berarti tidak mudah juga ya kamu hidup sebagai imam. Tidak mudah. Maka bapak mama saya katakan, kalau pastor parokiku dan pastor rekan sekarang tidak cocok, maklum. Pak William dan Bu Rita tidak menyesalkan? Tidak, sudah 5 tahun, sudah tua, itu sudah menyesal. Kita boleh belajar dari Pak William dan Bu Rita, keluarga-keluarga muda untuk tetap setia, menjaga anggur supaya tidak habis. Kalau habis, mintalah kepada Tuhan supaya kegembiraan dan sukacita itu tidak pernah hilang dari komunitas dan keluarga-keluarga kita. Sekarang kita akan memasuki upacara pembaharuan janji nikah dan pemberkatan cincin. Kepada Bu Rita dan Pak William, saya persilahkan mengambil tempat di depan dan saling berhadapan. Dekat-dekat, terlalu jauh. Saudara-saudari terkasih, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan 25 tahun yang lalu, sakramen perkawinan telah mengikat bapak dan ibu dalam hubungan yang abadi. Kini pada perayaan ulang tahun yang ke-25, perbaharuan janji setia itu satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam masa suka dan duka selama 25 tahun dalam ikatan perkawinan suci. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Engkau adakan dengan manusia. Ya Tuhan, sudilah memberkati Bapak William dan Ibu Rita sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga yang berbahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita memberkati lagi cincin pernikahan Pak William dan Bu Rita yang mereka kenakan 25 tahun yang lalu. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah dan sucikanlah cinta kasih hamba-hambamu ini. Mereka telah saling menyerahkan cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta. Semoga mereka tetap maju dalam menghayati rahmat sakramen perkawinan yang telah Engkau kuduskan bagi mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Cinta kasih selalu percaya, cinta kasih menghadap segala, menanggung kurban Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Kita berdiri untuk menyampaikan doa-doa kita. Saudara-saudari, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang memperhatikan kita semua, teristimewa kedua hambanya Pak William dan Bu Rita.
Umat nanti menjawab dengan, Tuhan, perbaurilah kesetiaan hamba-hambamu. Allah kiranya sedang memandang Bapak Wilhelmus Papilaliarian dan Ibu Rita Suniati yang telah mengarungi bahtera perkawinan 25 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Kami bersyukur dan memohon, Tuhan perbaurilah kesetiaan hamba-Hamba. Semoga mereka selalu setia dalam membina rumah tangga dan mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai, serta tahu berterima kasih dan membalas budi, sehingga menjadi teladan hidup bagi anak-anak mereka yang dipercayakan Allah kepada mereka. Kita bersyukur dan memohon, Tuhan perbaurilah kesetiaan hamba-Hamba. Allah juga memelihara saudara-saudari kita dalam cintanya. Semoga Allah meneguhkan dan membantu mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia, serta selalu menyucikan perjanjian perkawinan mereka. Kita bersyukur dan memohon, Tuhan perbaurilah kesetiaan hamba-Hamba. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengalami kebahagiaan serta hadiah dari Allah. Kita bersyukur dan memohon, Tuhan perbaurilah kesetiaan hamba-Hamba. Allah Bapa, sumber pemberi kehidupan, doa-doa ini juga merupakan tanda iman kami akan segala kebaikan dan karya agung yang telah diterima oleh kedua hamba-Mu, Pak William dan Bu Rita. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berkat untuk Pak William dan Bu Rita, silakan maju ke depan. Kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Tuhan, pencipta alam semesta. Pada awal mula Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu, pada hari ini berkenanlah memandang mereka dengan murah hati. Engkau telah memelihara dan mengusahakan persatuan mereka dengan suka duka selama 25 tahun.
Perbaharulah selalu janji perkawinan mereka. Tambahkanlah cinta kasih dan pereratlah ikatan damai, agar senantiasa menikmati berkatan bersama kedua putri mereka, Helen dan Kristi. Dan semoga dengan peletakan tangan, doa para kudus di surga bersama Bunda Maria, Pak William dan Bu Rita, Helen dan Kristi dan keluarga dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan menerima suami istri Bapak William dan Ibu Rita beserta kedua anak dan sahabat kenalan pada perjamuan keluarga-Mu. Berilah mereka kekuatan dan semangat untuk terus-menerus meningkatkan persekutuan mereka dalam kasih, agar oleh anugerah-Mu mereka tetap bersatu sampai pada perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, teristimewa keluarga Pak William dan Bu Rita yang kita doakan malam hari ini, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian ibadat syukur pesta perak pernikahan sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Andaikan aku pahami bahasa semuanya hanyalah bahasa cinta, kunci setia.